Lo tau film Keramat? Tahu? Gue pernah denger. Film ini tahun 2009 yang konsepnya tuh kayak film dokumenter gitu kan? Iya bener. Oke. Film ini kayak nyeritain ada sekelompok orang yang mau bikin film di satu tempat di Indonesia. Dan mereka ngalamin hal mistis di sana. Nah, cerita yang gue dapat ini benar-benar mirip banget kayak film Keramat itu. Jadi ada satu kelompok anak-anak mahasiswa gitu bersembilan. Di sini mereka emang tugas akhirnya mengharuskan mereka buat bikin film pendek buat syarat kelulusannya. Nah, berangkatlah mereka ke suatu tempat ini dari Jakarta ke daerah Jawa Barat buat bikin film pendeknya. Mereka ngedatangin satu tempat dekat pegunungan yang gak bisa gue sebutin nama daerahnya apa. Jadi mereka tinggal di sana, di satu penginapan kecil yang dekat sama tempat mereka syuting. Rencana mereka syuting itu sekitar 2-3 harian doang lah. Di dekat lereng gunung itu. Jadi suasana tempat itu kayak dingin, kanan kirinya pohon, ada jalanan tapi cuma kecil doang. Pokoknya tuh mereka mau bikin kayak vibes film mereka tuh macam-macam kayak di desa-desa luar negeri gitu lebih. Nah konsep filmnya mereka itu kayak anak-anak kuliahan lagi mau liburan, camping sambil api unggunan gitu. Di hari pertama mereka sampai, mereka nyampe sekitar jam 2 siang. Mereka langsung ke penginapan dulu buat istirahat dan rapi-rapi lah. Jam 4 sore, mereka mulai tuh syutingnya. Dari jam 4 sore sampai jam 7, mereka syuting tuh gak ada kendala sama sekali. Tapi mulai masuk jam 7-an ke atas, mereka barulah ngerasain hal mistis di sana. Di jalan menuju gunung gitu, kalau misalnya malam kan, pasti sepi dong, gelap banget juga kan. Nah, mereka tuh syuting di tempat itu. Dan salah satu case-nya, namanya Axel, kayak di dalam hutan gitu. Dia ngeliat ada cewek baju putih ngintip dari balik pohon. Dan cewek itu tuh senyum-senyum sambil kayak gitu. Udah maksimal nih mana kayaknya. Nah, si Axel tuh langsung ngomong, "Woi, lu liat kesana deh. Gue ngeliat cewek ngintipin gue anjir." Gitu. Nah, pas teman-teman yang ngeliat ke arah pohon Axel tunjuk, mereka tuh gak ngeliat apa-apa sama sekali. Salah satu anak yang ada di sana juga bilang kayak, "Udah cek aja anjir, mesti pikirin orang kita niatnya cuma bikin tugas doang. Lu makanya jangan pikir enggak. Lanjutlah mereka syuting sampai jam 9 malam. Nah, di jam 9 malam ini mereka syuting karena ada scene kayak mereka tuh harus duduk kelingker di api unggunnya sambil kayak bakar-bakaran gitu, tendaan gitu. Nah, pas lagi ngerekap anak-anak lagi bakar-bakaran itu, ada namanya Ferdi yang tugasnya buat jadi kameramen. Ngeliat dari kameranya, kalau ada cewek duduk juga di antara anak-anak yang lagi ngelingkerin api unggunnya. Di situ tuh Ferdi langsung kayak manggil anak-anak buat ngeliat tuh hasil rekamannya kan. Pas dilihat, ternyata bener. Dari 7 orang yang melingkar itu, salah satunya ada sosok cewek yang bentuknya tuh kayak kabur-kabur nggak jelas gitu, dan cewek itu duduk di antara mereka. Di situ tuh mereka makin gak enak perasaannya, dan mereka mutusin aja buat balik ke penginapan. Di hari kedua mereka syuting, mereka mulai sekitar jam 1-an siang. Dan rencananya mau sampai malam lagi buat beresin scene bakar-bakar yang kemarin gak jadi di-take kan. Masih ada utang scene kan itu. Benar. Terus syuting sampai jam 5, mereka istirahat di pendopo gitu. Dan rencana jam 6:30 habis maghrib mereka baru lanjut lagi. Pendoponya tuh kayak ada di pinggir jalanan kecil gitu dan kanan kiri pendoponya pun juga pepohonan. Dan di jalanan depan pendopo ini gak ada yang lewatin juga gitu. Tapi posisinya, pendopo sama tempat yang mereka nanti syuting bakar-bakar itu gak jauh. Tinggal ada masuk dikit lah ke dalam hutannya. Si Ferdi tuh iseng lihat teman-temannya duduk rebahan sambil sebat di pendopo tuh. Ferdi iseng buat ngerekam-rekamin gitu lah. Nah, pas mereka lagi duduk-duduk enak-enakan di pendopo sekitar jam 6 sore, tiba-tiba mereka semua dengar kalau misalnya Kiara tuh ketawa-tawa sendiri Terus ketawa-tawa itu bener-bener ketawa-tawa tipis tapi kayak cekikan gitu loh, kayak gitu lah. Maksud. Nah, di situ tuh anak-anak langsung pada bingung dan langsung nyamperin Kiara lah. "Kilo kenapa? Kilo nggak apa-apa kan?" Pokoknya pada bilang gitu lah, pada ngajak ngobrol Kiara lah. Nah, di situ Kiara dari yang tadi ketawa sambil nunduk, tiba-tiba sekarang kepalanya ngedongak ke atas sambil ngomong, "Kalian ngapain di sini?" Dia kemasukan ya. Nah, iya. Semua orang ketakutan karena mereka tahu kalau misalnya Kiara kesurupan. Tapi si Ferdi ini, walaupun lagi takut pun, dia tuh tetap ngerawal filmnya, tetap ngerekamin semua kejadian lah. Pas tiba-tiba Ferdi ngarahin kamera ke muka si Kiara, tiba-tiba sosok yang ada di dalam badan Kiara ini ngomong, "Pergi kamu dari sini, jangan ganggu saya." Sambil nunjuk Ferdi tuh. Muka Ferdi tuh bener-bener tunjuk sama si sosok cewek ini. Terus? Nah, di situ kondisi langsung chaos banget lebih. Nah, langsung jadi pada gak kepikiran buat lanjutin filmnya kan. Nah, salah satu dari anak-anak kita yang namanya Vira,
itu ngidein buat bawa Kiara aja ke penduduk desa itu. Siapa tahu di desa tuh ada yang bisa nolongin si Kiara ini kan. Diiyain deh tuh sama anak-anak si Devira ini. Baru banget anak-anak mau bawa Kiara naik motor buat balik ke dekat penginapan. Tiba-tiba mereka melihat semua kalau misalnya Kiara lari kencang banget masuk ke dalam hutan. Wah, anjing, kabur dia, kabur. Di situ tuh anak-anak langsung kelimpungan banget deh. Nah, karena kondisinya udah gelap, udah maghrib, mereka harus masuk ke hutan dan nyari Kiara kan. Nah, mereka sekarang jadi berlapan. Tadi kan gue bilang mereka bersembilan. Kiara cabut jadi berlapan kan. Jadi mereka ngide buat bagi 3 kelompok mencar buat nyari si Kiara ini. Berarti per kelompok 3, 3, 2. Tuh. Nah, si Axel ini ngomong, ketemu gak ketemu si Kiara, kita kumpul lagi pokoknya jam 8 ya. Gitu. Nah, dari 3 kelompok ini, yang cuma berdua ini adalah Ferdi sama Vira. Di situ mencarlah mereka kan. Ferdi dan Vira tuh nyari-nyari Kiara tuh sampai teriak-teriak lah. Tapi tetap, kamera Ferdi itu tetap merekam semua aktivitas mereka. Pas mereka udah di tengah hutan banget, yang mana juga mereka nggak tahu titik mereka ada di mana. Tiba-tiba, flash kamera yang Ferdi pegang itu hidup mati sendiri. Nah, tapi hidup mati sendiri tuh cuman pas lagi Ferdi madep ke arah kanan. Kalau misalnya dia muter ke kiri, ke depan, ke belakang, flashnya hidup aja Nah, normal-normal aja gitu. Nah, pas diperhatiin lagi sama Ferdi dan Vira, arah kanan yang bikin lampu Ferdi itu hidup mati sendiri, ternyata mengarah ke pohon yang gede banget di tengah hutan. Pohonnya tuh kayak pohon beringin yang udah banyak akar gantung yang menjalar turun ke bawah gitu lebih. Bayangin yang pohon tua itu ya. Iya. Terus. Nah, mereka dari kejauhan merhatiin tuh ke arah pohon itu kan. Dan pas mereka perhatiin lagi dengan detail, mereka ngeliat kalau misalnya di atas pohon itu ada cewek. Rambutnya tuh panjang banget nutupin muka si cewek ini. Lagi duduk di atas dahan pohon yang gede itu sambil bengong. Langsung lah, Ferry dan Vira ini lari ke arah pohon itu kan. Sambil teriak-teriak. Kiara lu ngapain? Turun, Kiara lu sadar gitu. Mereka teriak-teriak ke arah cewek ini. Itu Kiara. Nah, mereka pokoknya teriak-teriakin ke arah si cewek ini. Pas si Vira lagi teriak-teriak gitu juga, tiba-tiba Axel nelpon ke Ferdi. Axel ngomong, Fer, kita udah balik nih. Jadi kita ketemu sama penduduk di sini dan dia udah tahu Kiara di mana. Nah, Ferdi ngomong lah, ini Kiara depan gue sih dalam hutan gitu kan. Si Axel ngomong lagi, lah enggak Fer, atau orang pintar penduduk sini, katanya Kiara udah dianterin ke penginapan. Ini kita udah OTW nih ke penginapan. Terus itu siapa ya? Nah itu dia, kaget lah si Ferdi kan Nat. Karena katanya kalau misalnya si Kiara udah di penginapan, yang ada di depan mereka siapa? Gitu kan? Benar. Beres banget Ferdi teleponan. Ternyata Ferdi ngeliat kalau misalnya si Vira lagi senyum-senyum sendiri ngeliatin pohon sambil gumam-gumam kayak ngomong gak jelas gitu. Di situ Ferdi bener-bener takut banget kalau sekarang Vira yang kesurupan deh. Nat, langsung lah si Ferdi nelfon balik si Axel kan, kasih tahu kalau misalnya Vira tuh kesurupan. Panik banget tuh si Axel sama anak-anak yang udah di penginapan itu kan, yang udah nyamperin si Kiara. Di situ jadi ya anak-anak mencari lagi. 4 orang jagain Kiara di penginapan, karena kan Kiara udah enakan dan udah rada normalan lah. Sisanya balik lagi ikutan buat nyelamatin Vira barengan sama orang pinter yang ada di desa itu. Singkat cerita, mereka sampai di hutan. Orang pinter itu tuh langsung nyamperin Vira dan interaksi gitulah sama si setan yang ada di dalam badannya Vira. Tiba-tiba pas lagi interaksi, setan yang ada di dalam badan Vira itu ngomong, suruh mereka pergi dari sini, tempat ini suci. Gitu. Bingung lah kan maksudnya suci kenapa gitu, anak-anak ngerti maksudnya apa. Ditanyalah sama orang pinter ini, emang anak-anak ini ngapain kan mereka, dia tuh cuma syuting doang gak macem-macem. Setannya ngomong lagi, Nat, perempuan ini kotor. Dia udah mengotori tempat ini. Di situ makin tegang lah suasananya kan. Gak gitu lama, akhirnya orang pinter ini ngomong-ngomong sendiri ke Vira dan tiba-tiba Vira ini pingsan. Dan ternyata setan yang ada di dalam badan Vira ini udah hilang tiba-tiba. Akhirnya mereka semua balik ke penginapan dan mereka nyampe lah sekitar jam 10-an malam. Nunggu si Vira sadar, si orang pinter ini ceritalah semuanya. Ternyata dia pas lagi di jalan ketemu sama Kiara. Dia ngeliat kayaknya ada yang gak beres dari anak ini. Dan pasti deketin sama si orang pinter ini, diajak ngobrol. Ternyata bener, Kiara kesurupan. Di situ langsung disembuhin sama si orang pinter ini dan dibawalah Kiara ke penginapannya dia. Terus juga masalah Vira. Kenapa Vira juga kena? Karena ternyata Vira dan Kiara ini lagi dapet. Dan ternyata pamali banget. Kalau misalnya cewek lagi dapet tapi malam-malam masuk ke hutan. Sosok penunggu hutan itu bener-bener gak suka banget dikotorin tempatnya.
Makanya mereka merasukin Kiara dan Vira biar mereka semua pergi dari tempat itu. Tapi kenapa waktu si Kiara kesurupan, si sosok ini nunjuk Ferdi ya? Ferdi ganggu banget Bi. Ngerekamin mukanya si Kiara kan. Nah, menurut gue juga si sosok cewek ini cuman gak suka sama Kiara dan Vira, tapi si sosok cewek ini kayak gak suka sama mereka semua gitu loh. Karena mungkin kayak sosok ini tuh kayak terasa terusik gitu sama mereka ya. Walaupun kayak cuman kesannya shooting doang, ya tapi si penghuni hutan ini gak suka ketenangan mereka diganggu, ya gak sih? Iya mungkin. Anjir, film keramat aja udah serem ya? Gimana kalau kejadian beneran? Haha. Nah, hari ini kan kita bahas hal-hal mistis yang mirip banget kayak ada yang di film horor Indonesia. Gue jadi penasaran aja sih, kalau film horor Indonesia yang paling relate sama lo, film apa?